Halo, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kita santai saja ya. Seperti biasa, topik kita kali ini tentang generator AC dan DC. Mesin-mesin ini menarik karena walaupun sekarang listrik AC lebih dominan, generator DC tetap punya sejarah panjang dan masih dipakai di bidang tertentu. Nah, kita coba pelajari prinsip dasarnya, konstruksi, dan cara kerjanya. Kalau begitu, selamat menikmati dan menyimak video ini. Monggo. Pada generator, ada beberapa bagian penting yang harus kita bahas. Kita diskusikan agar semakin paham dan hafal. Bagian-bagian itu adalah bagian slip ring atau komutator. 2. Penggerak mula. 3. Sikat brush. 4. Slip ring. 5. Komutator. 6. Rotating rectifier. Selanjutnya masih ada bagian-bagian penting lain, yaitu bagian sumber magnet, bagian yang diam, bagian yang bergerak, bagian yang variabel-variabel, misalnya dimensi, berat material, bahan konduktor. Kemudian ada lagi bahan isolator. Kemudian ada lagi sumber DC. Ini bagian yang diam, bisa lilitan atau konduktor medan magnet, atau lilitan atau konduktor jangkar. Jadi penonton bisa memilih salah satu mana bagian yang diam dan mana bagian yang bergerak. Jadi bagian yang diam bisa dijadikan lilitan medan ataupun lilitan jangkar. Jangkar dalam bahasa Inggris disebut armateur. Oh, ya. Selanjutnya penonton perlu dijelaskan apa itu konduktor atau lilitan jangkar. Apa itu lilitan atau konduktor pembangkit medan magnet? Oke, sekarang saya mengharap para penonton sudah tahu bagian yang bergerak. Nah, bagaimana? Mau dijadikan apa? Mau dijadikan sumber medan magnet? Atau dijadikan pembangkit medan magnet? Atau ingin menjadi pembangkit medan magnet, tetapi konduktornya atau lilitannya diam, tidak bergerak? Bagaimana caranya? Apa bisa? Oh, jangan khawatir. Bisa, asal arus yang diinjeksikan ke konduktor didiamkan tadi adalah arus bergelombang AC. Tanya Pak. Apakah bentuk gelombangnya harus AC? AC murni. Bagaimana kalau AC-nya kotak, dengan luas yang sama positif dan negatifnya? Bagaimana dengan luasnya sama tetapi bentuknya tidak sama? Baiklah. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Bagian yang bergerak harus diam. Kemudian dialirkan arus AC ke konektor konduktor, dalam kurung slip ring. Arus AC yang memasuki konduktor akan membangkitkan medan magnet dan flux magnet mengelilingi konduktor sesuai aturan dari tangan kanan dan jempol tangan kanan. Karena ada perubahan flux magnet diakibatkan arus yang bergelombang AC tadi, maka flux magnet menginduksi lilitan di sekelilingnya, dan jika lilitan itu disambung beban, maka muncullah arus listrik AC.
Nah, efek trafonya bisa dibuktikan kan? Jadi, konduktor yang bisa berputar tadi tidak perlu digerakkan karena arus AC-nya kan sudah berubah-ubah. Maaf Pak interupsi. Gelombang berbentuk apapun, pokoknya AC ya Pak ya? Izin menjawab Pak. AC simetris atau tidak simetris yang penting AC murni. Tandanya luasan positif harus sama dengan luaran negatif. Jika luasnya sama maka AC murni, jika luasnya tidak sama maka muncullah komponen DC. Komponen DC mengakibatkan panas tambahan di beban dan di peralatan itu sendiri. Gelombang AC diuji dengan alat ukur. Jika AC murni maka nilai DC-nya 0. Jika luasan tidak sama, maka tegangan AC normal, namun pada pengukuran DC juga ada tegangan DC. Baik, ini saya jelaskan lebih rinci. Ya Pak, jelaskan dengan jelas, ya Pak ya, siap dengarkan. Pada gambar adalah gelombang sinus AC murni dan simetris. Luasan atas dan bawah jelas sama. Oleh karena itu tidak menghasilkan gelombang harmonisa, karena harmonisa yang muncul saling menghilangkan. Apa efek bentuk sinus murni dalam kurung AC murni? Pengaruhnya pada fluks inti mulus-mulus saja, halus, tanpa sudut tajam, atau tidak ada arah sinyal atau fluks yang mendadak berubah arah sehingga dirasakan tajam, dan tidak ada harmonik tinggi yang bikin inti menerimanya terlalu kasar. Karena mulus tadi, akibatnya inti bekerja menerima beban yang ringan-ringan saja, tidak cepat jenuh, dan rugi inti dalam kurung histeresis plus arus eddy tetap kecil. Muncul arus magnetisasi yang kecil dalam kurung 1-5% dari arus beban. Itu jika ada arus beban dengan bentuk tetap sinus. Apa yang dimaksud dengan sinyal sinusoidal dinyatakan mulus dan halus? Bentuk sinus memang tidak menghasilkan kejutan sinyal, walaupun sinyal naik dan turun bahkan sampai menuju negatif. Tetapi itu berubah dengan karakter kurva sinus, mengakibatkan perubahan amplitudo terasa halus dan tidak menghasilkan spike atau pulsa jarum ke atas atau jarum ke bawah, karena tidak ada perubahan amplitudo yang mendadak atau cepat. Ibaratnya pada manusia dan hewan, sentuhan, elusan, pukulan, tekanan pada kulit manusia dan hewan, apakah disentuh atau dipukul, kalau disentuh hampir sama dengan dielus, tidak terasa sakit, bahkan terasa nyaman. Sedangkan jika dipukul, digesek, dan ditekan, maka akan sakit dan menimbulkan luka. Nah, Gelombang kotak AC murni sudah pasti dari atau dibuat dari peralatan elektronik dan disebut inverter. Tetapi apa efek, keuntungan, dan kerugian jika kita memakai gelombang kotak AC murni? Terima kasih Pak. tadi ada pertanyaan tentang apa kerugian dan keuntungan dari gelombang masukan yang kotak. Keuntungannya tidak banyak, kebanyakan rugi. Jadi keuntungannya hanya frekuensi sumber AC-nya atau frekuensi arusnya itu bisa diubah-ubah. Jadi suatu sumber tegangan AC dari perusahaan listrik misalnya. Perusahaan listrik, begitu maksudnya Pak? Kebanyakan frekuensinya kan 50 Hz akan diubah menjadi
10.000 Hz tidak masalah. Tidak masalah ya Pak. Karena gelombang listrik dari sumbernya disalurkan ke alat penyiarah, konverter, dan inverter, dan melalui proses elektronik inverternya, maka gelombang diubah menjadi gelombang AC murni kotak. Dan bisa diubah frekuensinya. Tapi bentuk gelombangnya, luarannya kotak. Apakah ada luaran dari inverter yang gelombangnya berbentuk sinus? Tetap ada. Dan sekarang kita bahas bentuk gelombang kotak seperti yang digambar ini ya. Pengaruhnya apa terhadap permasalahan magnet di transformator maupun di sisi kelistrikannya, Pak. kita lihat ini bentuk gelombangnya kotak seperti ini ya. Jadi luas atas dan luas bawah ini sama. Oke, sekarang kita akan diperlihatkan dan dijelaskan gelombang arus di lilitan. Kita lihat bentuk gelombang arusnya. Selama kotak ini positif, maka bentuk gelombang arusnya naik ke atas. Krek. Kita beri warna merah. Kemudian ketika tegangannya turun, negatif, maka arusnya turun. Kita perhatikan arus ini adalah AC, karena Ada sinyal yang menembus zona negatif. kemudian yang ini adalah atas, positif, ya. Kemudian saya beri tanda di sini adalah tanda batas arus jenuh. Arus jenuh negatif, ini arus jenuh positif. Dalam gambar ini masih lurus linear, maka besarnya arus ini tidak sampai melebihi batas jenuhnya koron. Jadi masih di bawah kejenuhan. Jadi tidak ada apa-apa. Normal-normal saja dan tidak ada efek-efek yang sangat merugikan. Tetapi efek yang merugikan lain di luar kejenuhan ini ada, yaitu bentuknya adalah tidak sinus. Bentuk sinyal yang tidak sinus, E. Kalau hampir sinus muncul harmonisa juga kecil dan tidak berbahaya. Harmonisa akan muncul dengan frekuensi yang berbeda. Misal frekuensi fundamental 50 Hz. Maka harmonisa akan muncul dengan frekuensi selain 50 Hz, bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Cuman harmonisa itu munculnya kapan, maka peneliti pun tidak tahu. Karena hanya berdasarkan ilmu matematikan, stokastik dan kalau era teknologi digital, hanya berdasar hasil simulasi dari mesin digital. Kalau sinus yang baik, simetris, AC murni, sekali lagi AC murni, maka harmonisa hampir bisa dikatakan zero. Karena apa harmonisa yang muncul akan saling membunuh, jadi hilang. Jadi sepertinya gelombang sinus tidak mempunyai anak. Hahaha. Maka pada harmonisa akan muncul dengan amplitudo tinggi sekali pada frekuensi tertentu. Tetapi pada frekuensi yang lain bisa sangat rendah amplitudonya. Amplitudo tinggi bisa merusak peralatan elektronik, misalnya inverter, dan juga beban, misalnya motor AC, televisi, laptop, AC pendingin ruangan, dan lain-lain. Bagaimana mencegah harmonisa yang berbahaya? Maka berbasis hasil perhitungan atau simulator, kita bisa memperkirakan pada frekuensi berapa harmonisa berbahaya muncul. Maka kita pasang filter berbasis frekuensi itu. Harmonisa berbahaya dicegah muncul. Masalah harmonisa sudah selesai, kita langsung ke bawah ya. Masalah arus bentuknya segitiga ini juga memunculkan harmonisa walaupun jarang. Jadi harmonisa itu seperti gunung gitu. Kalau diramalkan pasti meletus. Tapi kita tidak tahu kapan meletusnya. Sehingga karena kita tidak tahu kapan meletusnya gunung, maka masyarakat dengan aman membangun rumah di gunung-gunung. Dengan aman masyarakat yang hobi naik gunung mendaki sampai puncaknya dan pulang ke rumah dengan selamat. Padahal gunung itu menyimpan potensi untuk meledak. Begitu juga dengan gelombang-gelombang listrik non-sinus. Jadi ini tidak ada kejenuhan dan kita lihat kemiringannya adalah
69 derajat. Apa yang membuat dia itu turun? Oh, yang membuat dia itu miring ya karena memang ada nilai indukansinya, ada induktor karena dia berkarakter induktor. Kemiringan yang paling minim adalah 45 derajat. Itu L murni. Jadi kalau L-nya sangat murni ya tidak bisa dikurangi dari 45 derajat. Ya 45 derajat itulah yang paling minim. Kalau dikasih R gimana? Nah, dia tambah naik. Seperti ini 69. Lebih besar dari 45. Kenapa dia naik? Bisa saja karena R-nya itu makin tinggi, bisa saja karena magnetnya lemah, reluktansi magnet atau tahanan magnetnya tinggi, bahkan bisa mendekati 90 derajat, Pak. Bisa saja karena karakter L-nya sudah hilang, jadi sifat magnetnya hilang, terlalu banyak resistansi. Apa yang menyebabkan sinyal itu vertikal? Banyak yang menyebabkan, yaitu karena resistansi tinggi. Dan juga disebabkan reluktansi tinggi. Nah, Reluktansi itu akibat langsung dari konstruksi lilitan dan bahan core-nya. Core-nya makin panjang, dia reluktansinya makin tinggi. Core berdiameter makin kecil, maka dia juga tinggi. Bagaimana mengurangi reluktansi itu? Sebagai berikut, diameter core diperlebar, lilitannya diperbanyak, dipilih bahan-bahan magnet yang mempunyai permeabilitas tinggi. Kemudian panjangnya core itu diperpendek. Itu akan membuat batas kejenuhannya makin tinggi, dan sudut kemiringan arus L-nya menuju ke sudut 45 derajat ke arah mendatar. Namun jika arus membesar, dan beban mengandung non-induktif, misal resistor dan atau kapasitor, maka batas kejenuhan bisa menurun, dan core-nya cepat mencapai kondisi jenuh. Untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai karakteristik induktor dalam kondisi jenuh dan apa pengaruhnya, dan bagaimana mencegah kejenuhan terjadi, sehingga induktor atau mesin listrik yang terkait dengan lilitan dan bermagnet, atau yang ada hubungannya dengan induksi magnet untuk menghasilkan listrik ataupun gerakan. kita membahas tentang karakter konstruksi induktor atau transformator atau induktor yang terkait dengan mesin. Sebagai awal, kita membahas bagaimana karakter induktor itu jika dipakai di inverter. Maksudnya kenapa kita memakai Inverter, atau supaya kita ini bisa memahami karakter induktor yang diaplikasikan dalam teknologi elektro, misal sebagai induktor, transformator, dan mesin-mesin listrik dinamis atau berputar. atau sebagai alat pada banyak arah ataupun alat pada konverter DC-DC ataupun alat pada konverter DC-AC yang sering disebut inverter. Nah, dengan rencana pembelajaran ini adalah bagaimana induktor itu karakteristiknya Jika diaplikasikan di inverter, dan juga lewat pelajaran ini penonton memahami inverter, baik proses switching, cara mengubah tegangan masukan dan luarannya, bagaimana bentuk gelombang arusnya, pada kondisi induktor itu jenuh, atau induktor belum jenuh. seberapa jauh atau efek kondisi jenuh pada kinerja induktor dan bagaimana mencegah supaya kondisi jenuh itu sesuai dengan spesifikasinya semula. Nanti akan dijelaskan bahwa kejenuhan itu semakin menurun jika terjadi arus yang tinggi atau terjadi jika beban sudah tidak induktif lagi, jadi mengandung resistor atau kapasitor atau dua-duanya dicampur ya. Nah, dalam gambar ini kita lihat suatu gambar berwarna-warni ya.
Nah, yang bentuknya seperti ini, warna merah dengan kemiringan 45,2 derajat. Kenapa kok 45,2 derajat? Karena memang induktornya induktor murni ya, tidak mengandung air atau tidak mengandung kapasitor atau tidak mengandung air dan tidak mengandung kapasitor. Jadi murni induktor, murni lilitan. Yang mana R-nya 0 dan reluktansinya bagus. Reluktansi adalah tahanan magnet. Semakin reluktansi itu tinggi, maka bahan magnet hanya menghasilkan fluks magnet yang kecil dan menghasilkan nilai induktansi L yang kecil. L yang kecil bisa saja walaupun reluktansi tinggi, resistansi tetap kecil, sehingga sudut kemiringan arus tetap 45 derajat. Sudut 45 derajat sebetulnya hanya skala arus, sumbu ordinat, dan waktu, sumbu absis. Dibuat skala tertentu sehingga jika L murni untuk gambar ini bernilai 45 derajat. Jadi tertulis 45 derajat itu hanya sebagai contoh kemiringan, supaya mudah menerangkan lebih lanjut untuk kemiringan yang lain. Kenapa 45,2 derajat? Karena menggambar 45 derajat itu sulit. 45,2 masih kategori indutansi murni, sedikit mengandung R. R di sini adalah bawaan bahan dan konstruksinya, dan juga karena suhu yang panas. Nah, dalam gambar terlihat kurva arus warna merah dan warna hijau. Kurva yang menuju 0 berarti induktor melepas muatan, kurva yang menjauhi 0 berarti induktor dimuati. Kemudian ini ada tanda kotak biru maksudnya. Kemudian ini ada tanda kotak biru, kita beri nama amplitudonya PAB. Jadi ini tegangan PAB. Kemudian di sini ada, kemudian sampai setengah T di sini, maka muncul mendadak berubah dari PAB menuju 0 dan sekejap kemudian min PAB sama ya, PAB-nya sama. Dan ini juga begitu, begini, dan ini seterusnya sama tapi negatif. Kemudian pada akhir T dia mendadak berhenti negatif, langsung naik positif dengan amplitudo PAB seperti ini ya. Ini karena apa? Ini karena kontrol dari PWM 1 sini. Kemudian setelah ini, kemudian muncul lagi pada 1/4 T. Jadi ini T-nya di sini ya. Ini T, 1T. 1T, 1, ini 1/4 T, ini setengah T, 1/3/4 T, ini T muncul lagi. Jadi ini PWM dengan duty cycle 25%. Kenapa enggak 50% Pak? Ini enggak apa-apa 50%. Kalau bebannya R gak masalah jika duty cycle sampai 50%. Dan tidak perlu repot mengatur jeda. Jeda artinya kedua PWM low. Yang kita bahas adalah dengan beban L, R, dan C. Oleh karya itu dipilih duty cycle 25% agar induktor berkesempatan membuang muatan dan bentuk gelombang arus dan tegangan lebih stabil. Kita beri jeda, maksudnya duty cycle kurang dari 50%, dengan duty cycle kurang dari 50% maka induktor berpeluang untuk melepas muatan lebih mudah. Yang terbaik adalah 25%. Nah, kemudian di sini kosong. Nah, ini kan. Kosong ini maksudnya jeda, switch terbuka semua, jadi switch tidak mengalirkan arus, memberi kesempatan. Muatan yang ada di induktor terbuang. Nah, kalau penuh semua kan tidak terbuang. Dari mana terbuang? Jadi lama-lama induktornya rusak. Karena ibaratnya bak mandi, kalau sudah penuh nggak ada yang membuang, maka ampere airnya kan. Kalau airnya ampere berarti tumpah, akan rugi air. Dan kalau bak itu
dibatasi maka antasanya bisa rusak ya. Maka dikasih jeda, switch off semua. Memberi kesempatan induktor membuang muatan. Nah, kemudian diisi lagi tapi dengan arah kebalikan dengan PWM 2 di sini ya. Jadi PWM 2 muncul setelah 1/4 T ya. 1/4 T setelah PWM 1 low barulah muncul PWM 2. Ini adalah metode kontrolnya pakai PWM. Kemudian ini kosong lagi, jeda jadi Semua switch terbuka selama 1/4 T, setelah itu muncullah PWM 1. PWM 1 menutup switch 1 dan switch 3. Dan tentunya narasi kembali berulang, seperti tadi. Oke, sekarang kenapa ini kok negatif? Ini harus kita pahami dulu mulai start di sini ya. Mulai start harus di sini. Mulai start di sini, kemudian harus langsung naik. Kenapa kok harus dari nol yang di sini? Ya karena induktornya saat itu muatannya nol. Muatan awalnya di sini sudah habis. Sampai nol, diisi lagi. Ya bagaimana ngisinya ini Pak? Nah, ini ngisinya seperti ini. Jadi pada saat PM tadi on, nah kita lihat harusnya itu ke sini ya. Di S1 nutup. S1 dengan S3 nutup. Sedangkan S2 dengan S4 membuka. PWM-nya nggak ada PWM yang masuk ke sini ya. Arus mengalir berbasis jalur warna kuning dan arahnya berbasis anak panah warna biru. Lob tertutup kan? Sama dengan sumber 120 ya. Arusnya dari kiri ke kanan ya. Selama 1/4 T. PWM 1 on, switch 1 dan switch 3 on, sisa muatan L induktor sudah nol, arus mengalir arah positif, maka arus naik ke atas membentuk sudut 45,2 derajat ke arah kanan. Kenapa kok pakai 0,2 derajat? Karena mengandung R dan C. Ya. Maka harus dalam kondisi mengisi tadi, maka harusnya naik. Dengan sudut 45 derajat ini ya. Mengonkan S1 dan S3 ya. Tadi dia naik. Set. Ini naik. Kok berhenti di sini Pak? Apakah bisa terus? Bisa terus. Tetapi ingat, PWM-nya hanya sampai sini, sehingga switch S1 dan S3 keburu membuka. Padahal arus kepingin naik terus, sampai pada batasnya. Tetapi tidak sampai batas kejenuhan, arusnya sudah berhenti. Jadi pas, PWM 1 high atau tinggi. Dan PWM 1 itu, karena L-nya besar, tetapi masih mengandung R dan C. Jadi tidak tepat 45 derajat, tetapi saya tambahi 45,2 derajat. kalau pengen tinggi gimana? Ya berarti diubah. Diubah ini yang lebih lebar. Jadi bisa setinggi nanti sampai batas jenuh. Ketika sampai batas jenuh, dia akan konstan. Ini kebetulan batas jenuhnya masih tinggi, 3 ampere. Harusnya juga kecil. Ya. Dan selain kecil, L-nya murni, 45,2 derajat. Pada berikutnya, setelah setengah T ini, kita lihat PWM 1 habis, kosong. Tidak ada PWM. Maka switch akan Kondisi switch terbuka, jadi sumber tegangan tidak bisa memberi muatan ke induktor. Induktor mulai bisa melepas muatan melalui jalur tertutup atau lob arus tertutupnya, yaitu DI3 dan DI4. Karena induktor melepas muatan, maka arusnya semakin menurun dan penampakannya di kurva itu adalah menuju ke sumbu apsis, atau sumbu nol, atau sumbu horizontal. apakah baknya itu sudah penuh, ibaratnya bak air ya? Belum penuh karena belum sampai jenuh, belum ampere ya. Tetapi sudah tidak terisi lagi. Akan diterangkan lebih lanjut, kenapa arusnya konstan. Switch akan membuka semua, tidak ada arus yang melewati switch, maka induktor siap melepas muatannya. Switch-nya sudah terbuka semua. Kan tidak ada pulsa PWM yang bertugas memerintah switch turn on atau switch menyala. Maka tidak ada lagi arus yang mengisi muatan di induktor.
Berapa sudut kemiringan ketika arus turun? Sudut kemiringannya sesuai dengan sudut naiknya arus, yaitu 45,2 derajat. Nah, sekarang kita lihat tegangannya. B plus, sedangkan A sini min. VBA plus. Artinya apa? Kalau VBA plus, artinya VAB minus. Ya. Jadi min VAB. Ini dalam kondisi pelepasan. Min VAB. Kita lihat gambarnya. Ini kan turun di sini kan? Turun di sini. Dalam kunci tidak ada switch yang menutup. Jadi dia mencari jalan melalui dioda tadi ya. Dia melalui jalan melalui dioda, harusnya turun. Nah, sampai titik 0. Titik 0 artinya harusnya dia habis. Tetapi setelah ini, setelah 3/4 muncul PWM2. PWM2 artinya apa? Switch yang tadi belum pernah on, sekarang on. Nah, kita lihat arusnya tetap ke bawah. Ya ke bawah berarti ada switch yang hidup. Ya ke bawah berarti ada switch yang hidup. Ke bawah berarti kan tambah tinggi. Ini kan tambah tinggi. Dari 0 tambah tinggi tapi ke bawah, ya kan? Arah minus. Bertambah minus. Kenapa? Ini ada switch yang nutup. Kita lihat. Switch yang nutup, kita lihat. Tadi kan sudah 0. Ya, sudah 0 muatan sini. Sedangkan switch ini sudah 0 ya muatannya tadi. Sekarang yang nutup S2 dan S4. Tadi yang nutup S1 dan S3. Terus buka. Sekarang S2 dan S4 yang nutup. Arusnya tadi lewat mana? Tadi kan dari B dan A. Terus sekarang sudah 0. Dan sekarang karena sudah 0 maka dia sebagai sumber. Induktor berarti diisi atau dimuati, tetapi arah balik. Kalau induktor diisi berarti induktor sebagai beban, bukan lagi sumber. Maka ketika arus masuk induktor, muncul polaritas positif. Set B ke A. Arusnya kalau dilihat dari sumber adalah positif. Tapi kalau dilihat dari sini, VAB, ya kita lihat dari ini, VAB. Dia memang mengisi. Masuk kan? Tapi VAB juga. A itu masuk di negatifnya sini, ya kan? Lihat ininya. Sedangkan B itu masuk di positifnya. Sehingga VBA positif. Yang tinjuan kita kan bukan VBA, tapi VAB. Nah, jadi VAB negatif. Ya. Kita lihat VAB negatif, kita lihat gelombangnya ini ya. Karena tegangan yang terpantau adalah VAB-nya negatif. VAB-nya negatif. Nah ini, masuk di VAB negatif. Sedangkan titik B tadi kan yang terhubung dengan positif. Jadi VBA positif. Tapi referensinya di sini kan VAB. Kalau di sini VAB, ini terus main VAB lagi sini. Bukan kok sini VAB, sini VBA ya nggak mungkin kan. Cara matematis dan gambar, kalau ini sumbu VAB ya sampai bawah VAB, sini positif, sini negatif. Jadi sini plus VAB, sini min VAB. Ya tegangannya tetap min VAB. Tadi ini sudah dibuktikan juga min VAB ya, dengan di sini VAB. Kemudian kita sampai pada T sampai 1/4 T. Nah, ini jeda. Ada switch yang menutup, maka induktor diisi dengan arus arah negatif, maka arus berkurang dari maksimum negatif menuju sumbu 0. Kita lihat rangkaiannya. S2-nya tadi yang tutup sekarang membuka. S1 dan S3 masih membuka, posisi PWM jeda atau lu atau 0, maka induktor membuang muatan. Arusnya tetap negatif, tapi arah membuang berarti makin kecil ya. Arah membuang makin kecil. Maksudnya seperti gelombangnya tadi sudah dibahas dari puncak negatif menuju 0. Semakin kecil arusnya. PAB positif kan? B di sini
negatif. Di PAB positif juga. Walaupun dalam kondisi membuang, PAB positif. Oke, kita lihat bentuk gelombangnya. Dalam kondisi membuang tadi, tidak ada BBM, kondisi membuang makin positif dan sampai di 0. Terus sekarang kondisinya BBM1 on, berarti kembali seperti tadi S1 dengan S3 on dan harusnya naik ya, karena dia dalam kondisi mengisi, naik lagi. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Jadi ini dibahas cukup satu periode aja. Setelah itu kan sama yang lainnya. Oke, kita lihat rangkaiannya untuk yang ini naik dan membuang sampai habis, sampai 0. Nah, ketika 0, BM1 on, maka S1 dan S3 ini nutup ya. S1 dengan S3 nutup. Kalau yang tadi kan masih negatif, karena harus menuju ke, sekarang harus keluar ke sumber, tapi menuju ke sumber. Pak, saya lihat berikan lagi. Ini ya, menuju ke sumber negatif. Sekarang Pada switch 1 dan switch 3 sudah menutup dan arus sudah mencapai 0, maka arus kembali mengalir dalam arah positif dan induktor diisi. sekarang dalam kondisi BWM1 menyala kembali, maka arus yang keluar melewati switch 1 dan switch 3 dan berarah positif. Titik A terhubung ke positifnya baterai, titik B terhubung ke negatifnya baterai, maka VAB positif. Bentuk gelombang arus diperlihatkan, yakni tepat saat BWM kondisi high, maka arus naik dari 0 ke atas dengan kemiringan 40,2 derajat. Nah, selesailah analisis gelombang satu periode. Periode berikutnya tentunya sama penjelasannya. Mengapa batas arus jenuh pada konstruksi induktor bisa menurun dan bisa menurun lagi? Permasalahannya hanya pada suhu. Suhu yang dirasakan oleh konstruksi induktor itu. Jika suhu dipertahankan konstan pada suhu idealnya, maka arus jenuh tidak menurun. Perlu diketahui bahwa suhu bisa dipertahankan tetap, dengan upaya dari luar. Oh, iya. Bentuk gelombang YG bagaimana yang menyebabkan suhu naik? Monggo simak video ini sampai habis. Jadi saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, pengaturan suhu sangat penting dalam pengoperasian induktor maupun transformator. Jelaskan lebih jelas Pak. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan gambar ini ya. Gambar ini sudah sering dimunculkan pada tayangan sebelum ini. Ini saya munculkan lagi, saya ulangi lagi biar penonton paham. Ada BWM1, BWM2, BWM1 on selama seperempat T. Jadi ini 0, ini T ya. Ini seperempatnya. 0 T. Kemudian pada seperempat T ke arah kanan muncul BWM2. Di beda fasanya antara BWM1 dan BWM2 itu seperempat T ya. Kalau 1 T itu 360 derajat ya. Atau 1 T ini 100%, di 1 sampai kembali ke pulsa lagi itu 1 T 100%, maka lebar pulsanya 25%, dikenal Date cycle 25% ya. Kita lihat pada saat tidak ada BWM semua arus menuju ke 0 ini. Ini ke 0 ya. Maksudnya jika switch off semua, tidak ada yang on switchnya, atau switchnya tidak ada yang menutup, di switchnya itu membuka, maka arus di beban akan semakin kecil, ditunjukkan dengan menuju ke 0 ini ya. Di sini juga ada, ini masa-masa jeda, masa-masa tidak ada pulsa BWM.
masa-masa switch off semua atau switch membuka semua, maka arusnya juga menurun. Waktu jeda, artinya saat di mana tidak ada PWM yang memerintahkan switch on, jadi tidak ada switch yang menutup, atau menyala, atau on. Induktor tidak ada tambahan muatan lagi, dan induktor dapat membuang muatan yang ada di dalamnya melalui loop tertutup yang ada. Semua arus baik positif maupun negatif menuju sumbu nol. Tetapi ketika ada pulsa naik, ketika ada pulsa on, baik BM1 maupun BM2 di sini, maka muncul arus naik dari 0 ke atas. Dan di sini sama, dari 0 ke bawah, negatif. Tapi kan bertambah besar. Ini juga 0. Begitu juga, 0 bergerak ke arah negatif. Artinya amplitude bertambah besar arah negatif. Kemudian sudut kemiringannya. Sudut kemiringannya apakah berbeda? Ya kalau diibaratkan kalau induktor itu murni, saya kasih sudut 45 derajat sebagai pemisalan ya. Soalnya sudut 45 derajat juga nggak pasti. Itu kan tergantung skala. Skala tegangan dan skala arus, dan juga skala T-nya. Kalau skala T-nya pendek kan, kalau skala T-nya rapat kan, nggak mungkin 45 derajat ya. Mesti beda. Nah, kita lihat, kalau sudut kemiringannya saya buat 45,2. Kok tidak 45? Karena mengandung atau karena induktor tidak mengandung induktor murni, tetapi ada R-nya, ada tahanan magnetnya, mungkin juga ada suhunya. Suhu yang tinggi akan meningkatkan R. Ini mengakibatkan R meningkat. R yang meningkatkan menambah sudut menjadi lebih besar dari 45 derajat. Maka dimisalkan 45,2 derajat karena mengandung sedikit R dan juga ada sedikit kapasitansinya. Tetapi masih bisa dianggap induktansi murni. 45,2 sudah mewakili bahwa itu L murni. Jadi ketika arusnya turun, sudut 45 derajat, tapi ketika naik, Juga sama 45 derajat, titik mengambil sudutnya berbeda. perbedaan mengambilnya penonton bisa melihat di titik. Tumpu pengukuran sudut. Pengukuran sudut 45,2 derajat diambil dari titik maksimum amplitudo positif dan mengarah ke 0, sedang sudut 45,2 derajat yang lain diambil dari titik 0 mengarah ke atas. Di sini yang lebih penting mana dari topik ini? Kalau tadi yang sudah saya ceritakan tadi itu masalah yang lama ya, ini saya ulang saja. Kemudian yang penting untuk hari ini yang baru adalah arus maksimum jenuh. Arus jenuh Untuk yang negatif juga minus 3 ampere. Arus jenuh seharusnya konstan 3 ampere. Besaran arus itu karena kondisi konstruksi induktor itu, bahan corenya, konstruksi induktor, dimensi konstruksinya. Namun jika suhu berubah menjadi lebih panas, maka batas arus jenuh menurun. tetapi ini bisa menurun seperti kita lihat pada tayangan berikut. Nah, kita lihat kalau tadi 3 ampere persis, sekarang 3 ampere ke bawah. Jadi sekitar 2,6 ampere ya, ini turun. Kenapa turun? Arusnya semakin, sudut kemiringannya semakin tinggi, yaitu 67,2 derajat. Sama ya, ketika penurunannya juga sama. 67,2 derajat. Nah, kita lihat terjadi penurunan ya, tetapi masih normal. Normalnya ini karena puncak arus, jadi arusnya naiknya arus kebetulan kan sama dengan tegangan VAB-nya. Tapi ini tidak jadi patokan, ini kebetulan saja ya. Jadi ketika arus naik, belum sampai melebihi batas jenuhnya, switch sudah membuka, sehingga harus membuang. Jadi tidak sampai jenuh. Ini masih kondisi normal ini. Tidak terjadi apapun. Cuma batas jenuhnya menurun ya. Atau batas arus jenuhnya menurun. Tapi tetap peralatan normal. Kenapa dia menurun? Apa karena ini naik? Kalau ini naik, karena induktornya mengandung R dan tahanan magnetnya meningkat. Tetapi turunnya batas arus jenuh bukan karena R dan reluktansi magnet meningkat.
Tetapi yang membuat batas arus jenuh menurun adalah karena suhunya di konstruksi induktor atau trafo dan di ruangan sekitarnya meningkat. Jadi kalau penonton bisa mempertahankan suhunya konstan dengan upaya eksternal. Berikut adalah upaya pendinginan eksternal, yakni 1. Media udara dengan teknologi AC, kipas angin, heatsink. 2. Media cair, minyak pendingin. Water cooling kawat induktornya seringkali berupa pipa tembaga berongga yang di dalamnya dialirkan air pendingin secara terus-menerus. 3. Modifikasi konstruksi, for permeabilitas tinggi, dan celah udara di core itu. Sekarang kondisi berikutnya adalah menurun drastis. Nah, kita lihat. Jadi sekarang sudah hampir 1,5 ampere batas jenuhnya ini ya. Dan kebetulan kemiringan arusnya yang warna merah dengan hijau ini adalah makin tegak lurus. 84,7. Tetapi bukan kenaikan sudut itu yang membuat batas jenuh turun. Ininya turun. Sekali lagi yang membuat ininya turun adalah Suhunya. Kenaikan suhu membuat batas arus jenuh menurun. Bagaimana jika tidak diatur, suhu terasa panas, dan air meningkat, kemiringan arus semakin mendekati 90 derajat. Artinya kecepatan arus meningkat. Sekali lagi kecepatan arus meningkat, suhu bertambah panas, dan batas jenuh makin turun saja. Jadi bertubi-tubi derita si kor dan induktor itu. Kemiringan arus makin cepat naik, dan arus batas jenuh makin menurun. Arus semakin tegak lurus karena nilai R meninggi karena suhu meningkat, dan menyebabkan batas arus jenuh menurun. ketika arus kebutuhannya masih tinggi, maka dari sini sudah stop. Tidak bisa memproduksi arus lagi. Atau tidak bisa menyimpan arus lagi. Jadi pertambahan arus berhenti di sini. Namun nilai arus terakhir bukan hilang tetapi tersimpan sebagai magnet dan menjadi arus lagi ketika mode pelepasan muatan terjadi. Tidak bisa naik. Dan tegangannya dirasakan di WAB hanya sampai pada saat arusnya naik secara linear. Ya, arusnya naik secara linear. Arus naik secara linear itu saja yang menghasilkan tegangan WAB. Arus yang semakin positif, warna merah, akan menghasilkan tegangan VAB positif. Arus yang semakin negatif warna hijau, akan menghasilkan tegangan VAB negatif. Tebal tipisnya tegangan tergantung lama arus mencapai nilai 0. Setelah arusnya konstan merah ini, VAB-nya 0. Tuh ya. Konstan saja, menunggu ada switch yang off atau yang membuka. Apa dan bagaimana kondisi switch O? Sekali lagi, switch O. Semua. Yaitu dapat dilihat di PWM-nya. Saat PWM tidak ada yang high, di mana kondisi high di setting switch on. Tetapi perlu diketahui pulsa PWM kondisi low bisa saja di setting on. Sekali lagi, di setting on. Ini switch-nya membuka semua kan. Ketika switch-nya membuka, maka arusnya menurun membuang. Karena arusnya melewati beban yang sama, maka sudut penurunannya juga sama. Jadi kalau ini sudut naiknya 84, derajat, maka sudut penurunannya juga 84,47 derajat. Kalau ini saya copy ya, bisakah melewati komponen yang tidak sama ketika turun? Bisa. Induktor itu dimuati dan induktor itu diseri dengan resistor, tentunya harus mempunyai kemiringan antara 45 derajat sampai 90 derajat. Namun ketika saatnya pelepasan muatan, arus induktor dilewatkan tidak lewat resistor sebelumnya, maka tentunya arus lebih landai dan sudut kemiringannya dekat dengan 45 derajat. Nah, ini ya. Apa yang terjadi ketika turun? Nah, tegangannya negatif. Ketegangan muncul negatif hanya pada saat kondisi arus menurun. Cus. Itu negatif. Dan berhenti ketika sudah sampai titik jenuh.
Gini ya. Apa efeknya kalau terjadi tegangan yang kecil ini? Sesuai dengan yang dibahas sebelum ini, maka penonton semua tidak asing lagi dan gambar gelombang seperti ini. Tetapi perlu saya ulangi lagi biar tambah pinter. Kita lihat tegangannya PAB. Ini ya, kotak ini PAB positif, ini min PAB. Tentunya proses PAB positif dan min PAB negatif ini Anda sudah tahu. Sedangkan ini adalah gelombang arus ya, merah itu saat naik, dan hijau saat turun, dan merah lagi naik. Hijau lagi, turun. Selanjutnya, Anda sudah tahu prosesnya. Kalau positif ini arusnya naik, kan? Kalau negatif arusnya turun. Positif lagi, naik lagi, ya. Oke. Ini positif tapi ini negatif. Ya. Berarti di sini ada pembuangan. Berarti di sini ini, kenapa dia negatif? Ini berarti kan menurunkan kan, ini semakin turun ya. Ini bisa dipastikan tidak ada BBM yang naik. Kita lihat tidak ada BBM yang naik. Maka prosesnya, maka harus yang terjadi adalah terjadi penurunan. Penurunan di sisi negatif. Karena arusnya mengarah ke ke sumber. Ketika arus sudah mencapai 0, maka sumber masih menghandle induktornya. Dan induktor itu sekarang berubah menjadi beban. Maka arusnya naik. Jadi ini mengisi. Jadi induktor bisa dimuati lagi sampai switchnya off. Sampai dengan berakhirnya pulsa BBM ini ya, berakhir pulsa BBM berarti dia sudah off. Kemudian pulsanya menghilang semua, berarti semua switch membuka, artinya harus melalui loop tertutupnya yang ada, dia membuang sampai batas 0. Karena dia membuang, maka dia negatif. Ya. Membuang, menurun ya, negatif. Negatif terus sampai ini. Ini menurun tapi semakin negatif. Semakin negatif, berarti semakin jauh dari 0, dengan perkataan lain induktor diisi muatan dengan arah terbalik. Pada saat ini batas arus jenuhnya masih tinggi, bisa dilihat puncak gelombang arusnya masih linier sampai switch membuka. Batas arus jenuhnya masih 3 ampere dan minus 3 ampere. Tetapi bisa saja tidak ada penambahan R maupun C pada beban, arus jenuh itu bisa turun. Bisa turun sampai 0,43 ampere ya. Dari 3 ampere turun menjadi 0,43 ampere. Dari min 3 ampere yang negatif turun menjadi 0,43 ampere. Disebabkan oleh apa? Bukan hanya disebabkan oleh R dan C. Tetapi bisa juga disebabkan oleh suhu. Suhunya naik, maka efisiensinya turun. Berakibat induktor tidak menghasilkan arus besar, apalagi saat pelepasan muatan, arus induktor menjadi sangat kecil. Terus bagaimana bentuk gelombangnya? Apa bentuk gelombangnya berubah? Tentunya berubah. Tegangannya pun juga berubah. Kita lihat yang sesungguhnya, berubahnya sampai di mana. Ini kan belum saya ubah ini ya. Sekarang arus yang sudah besar, arus yang sudah turun ini, maka ketika terjadi kenaikan arus, ini merah ini ya, kenaikan arus, naiknya itu mencapai jenuh,
Padahal mestinya kan tinggi seperti tadi ya. Tapi ini enggak, PWN belum on, ya PWN belum mati maksudnya. Nah, bocah PWM masih menyala di sini, tapi arus sudah jenuh. Batasnya kan sampai sini, nyalanya PWM dan on-nya itu sampai sini. Tetapi belum sampai switch itu off, arusnya sudah keburu mencapai kejenuhan, ya. Karena dia berhenti harusnya tidak bertambah lagi. Apa efeknya? Tegangannya juga menurun. Kalau tadi kan tegangannya sampai sini, sekarang sudah menurun sini 0. Sudutnya tetap saja sudutnya, yaitu 45,2. Atau sudut merahnya yang ini 45,2. Kenapa sudutnya tidak berubah? Ya, dia kan melewati komponen yang sama, tidak ada perubahan komponen yang dilewati. Perubahannya hanya pada suhu. Sehingga sudutnya tetap sama. Cuman ketika mencapai arus jenuhnya, stop. Hanya terjadi perbedaan bentuk gelombang, terutama arus. Ketika batas arus jenuhnya masih normal seperti ini, dengan gelombang tegangan berbentuk kotak penuh dan gelombang arus berbentuk segitiga. Jika tidak normal, gelombang arus berbentuk segitiga distorsi dan gelombang tegangan pecah menjadi 2. Dan akibat tegangannya bagaimana? Akibat tegangannya terpotong dari 2. Jadi kalau saya tinjau dari tegangannya saja, kita lihat. Kalau tadi, kor dan lilitan belum panas, batas arus jenuhnya masih tinggi. Itu tegangannya bagus. Seperti ini. Kotak. Kotak ya. Kotak penuh maksudnya. Ini arusnya, ya. Kotak penuh. Sedangkan ini, karena jenuhnya naik, maka tegangannya berkurang. Itu terpotong. Kok bisa berkurang, Pak? Bukankah amplitudonya tetap? Ya, amplitudo tetap. Tapi luasnya sudah beda. Amplitudonya tetap, yaitu VAB. Karena tegangan tidak berkurang, ya kan? Tegangan tidak berkurang karena tegangan itu settingan, bukan karena beban. Settingan. Tapi terpotong. Ya, terpotong karena tidak menghasilkan arus lagi. Nah, jadi muncul tegangan hanya pada kondisi ada arus. Ini nggak ada arus kan? Kosong. Ini Kak masih ada arus Pak ini. Masih ada arus ini. Iya. Tapi arusnya konstan. Dan menghasilkan tegangan 0. Jadi arusnya itu harus bergerak terus supaya tidak 0. Ya, harusnya berubah. Apakah negatif atau menurun atau naik, pokoknya ada perubahan per 0,00. Ini kan nggak ada, konstan langsung. Kalau dibuat perhitungan RMS-nya atau perhitungan rata-ratanya, luasnya ini kan berkurang, sehingga rata-ratanya juga berkurang. Atau RMS-nya juga berkurang. Loh, Pak, kok ada istilah nilai rata-rata dan RMS? Apa itu? Di episode berikutnya akan dibahas. Tegangan VAB menurun drastis karena lebar pulsa tegangannya sudah tidak penuh lagi, yakni ada nolnya. Jadi pulsa tegangan terpotong, terbagi 2, ditambah durasi tegangan sama dengan 0, menunggu induktor melepas muatan. Seperti saya ulangi, seperti ini, tegangannya kan normal ini ya. Normal. Nah, ini normal. Sudutnya berbeda ya. Ya, sudut berbeda lagi, lebih atas, tapi masih normal. Tapi yang ini tidak normal. Karena arus maksimumnya melebihi batas jenuhnya. Sehingga tegangan VAB-nya drop. Yang terjadi kalau tegangan VAB drop, maka jika beban itu adalah induktif, Kejadian arus jenuh karena bebannya induktor, batas arus jenuh semakin rendah ketika suhu meningkat. Puncak tegangan di induktor bisa sama, tetapi nilai rata-ratanya rendah karena tegangan sampai puncak hanya ketika induktor belum jenuh.
Ketika jenuh maka tegangan nol. Kondisi ini hanya menghasilkan arus yang kecil.